daripada banyak ada ribuan orang sholat tapi tak ada ilmunya. Jadi di sini kata Ibnu Katsir, beliau lebih kepada kualitas amal seseorang, bukan kuantitas. Maka hadirin muliakan Allah, itulah pentingnya majelis ilmu, agar kita senantiasa bisa belajar di sini. Kenapa? Agar setiap apa yang kita kerjakan itu bermakna. Dalam kitab Nihayatul Aji wa Syarab, bagaimana Sayyid Alawi menceritakan seorang tua yang punya 2 orang anak. Ketika anaknya sudah mulai beranjak dewasa, anaknya pun disuruh pergi merantau oleh ayahnya. Nah, kau sudah mulai dewasa, pergilah merantau, kata ayahnya. 10 tahun merantau anaknya, tak terasa kemudian kembali lagi ke rumah. Lalu anak pertanyaan ditanya oleh ayahnya, "Nah, 10 tahun kau merantau, hari ini apa yang kau dapat?" 10 tahun merantau, hari ini apa yang kau dapat? Anak pertama menjawab, "Ayah, hari ini aku 10 tahun yang lalu aku belajar ketika aku merantau dari rumah, yang kucari satu, ayah, guru. Kucari guru yang benar, bukan yang menyesatkan. Kemudian ini buku-bukuku ayah, ini kitab-kitab yang kupelajari." Ayahnya bahagia dan senang. Lalu anak kedua ditanya oleh ayahnya, "Anakku, engkau apa yang kau dapatkan selama 10 tahun merantau dari rumah?" Anak kedua menjawab, "Ayah, 3 hari sejak keberangkatan 10 tahun yang lalu, aku mencari gua. Aku mencari tempat gua. Lalu aku bertahanus 3 hari 3 malam. Di sana 3 hari 3 malam aku bertahanus, berkhalwat, berzikir. Ketika 3 hari pertama, aku melihat ada seekor kadal berwarna keemasan di gua itu. Lalu aku berpikir, mungkin inilah karunia Allah. Ini mungkin karunia Allah, kadal emas ini." Nah, dia mengira-ngira bahwa mantang-mantang nampaknya ada kadal yang berbeda dari biasanya, dia sangka itu karunia Allah. Akhirnya dia ambil kadal itu, Pak, dia bunuh, lalu dia keringkan kadal itu. Ketika sudah kering, dijadikannya kalung, dipakai kalung. Lalu dia sholat selama 10 tahun. Dia ceritakan ke ayahnya. Ayahnya bertanya, "Jadi kalung kadal tadi itu kau pakai selama 10 tahun?" kata ayahnya. "Iya ayah," dengan bangga dan senangnya dicerita, merasa dirinya paling diterima, paling hebat daripada anak yang pertama tadi. "Selama 10 tahun ayah, aku sholat dengan kadal tadi." Apa kata ayahnya? "Astaghfirullahaladzim, anakku, 10 tahun yang lalu kau sudah sholat. Ganti semua sholatmu selama 10 tahun. Sebab apa? Kau sholat bersama najis. Kau tidak pakai ilmu, maka sholatmu selama 10 tahun tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa maknanya tentang kualitas hidup ini? Apa kaitannya? Ternyata kalau kita ingin beramal, pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ilmunya. Sehingga kata Imam Ghazali, kalau ingin disayang Allah dalam kitab Zawahirul Quran, 1, harus bisa menguasai semuanya rukun Islam yang 5 itu, termasuk ilmu-ilmunya, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Harus tahu ilmunya. Sebab apa? Sebab kalau tak ada ilmunya, maka amalnya sia-sia. Begitu yang dikatakan Syekh Ibnu Ruslan dalam matan Zubatnya. "Man amila bilaisa ilmi yu'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu." Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka seluruh amalnya tertolak, tidak diterima Allah. Pertanyaannya, kenapa terkaitan amal ini, Ustaz? Kita mati Pak bawa amal. Kita mati bawa